Apakah Opa mau berbagi kisah biografi seseorang yang dipakai Tuhan? John Wesley seorang teolog Inggris yang lahir tahun 1123. Dia adalah pendeta yang sering bicara tentang uang. Penghasilannya sebagai pendeta cukup tinggi. Jadi sebenarnya dia bisa menikmati kekayaan dari gajinya yang selalu meningkat. Biaya hidup waktu itu sekitar 28 pounds atau 560 ribu rupiah, tetapi dia mendapat gaji 30 pound. Pada tahun keempat gajinya menjadi sebesar 120 pound. Coba tebak berapa biaya hidupnya setelah gaji naik? 110 pound jadi sisa 10 pound. Tetap 28 pound. Berarti sisa 92 pound buat ditabung. Tidak, dia pakai untuk pekerjaan Tuhan sebesar 92 pound. Kalau Berham besar nanti bisa seperti John Wesley nggak ya? Opa akan doakan agar Berham dipakai Tuhan. Berham mau belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengar tentang penampakan Kristus kepada kedua murid yang sedang pergi menuju Emmaus. Hai anak-anakku sekalian, kalian sudah siap untuk kembali mendengarkan renungan pada hari ini? Ya, renungan BDKA hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 13 hingga ayat 35 dengan tema penebus Israel. Mari kita berdoa. Pimpinlah kami ya Tuhan pada saat ini, kiranya Engkau menolong pemberitaan firman Tuhan, menolong juga anak-anak yang ada di rumah yang mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, renungan kemarin kita sudah mendengar ya, bagaimana Yesus itu bangkit ya dari kematian. Dan kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh para perempuan-perempuan. Mereka, perempuan-perempuan itu sudah bersiap diri sehari sebelumnya dan mereka datang pagi-pagi dan kemudian mereka kaget karena kubur Yesus ternyata sudah terbuka, Yesus sudah bangkit. Tapi itu peristiwa pagi-pagi ya anak-anak ya. Nah, hari ini topik kita bicara tentang peristiwa sore harinya anak-anak. Ya, ketika Yesus kemudian menampakkan diri kepada dua orang yang sedang berjalan dari Yerusalem ke rumah mereka di Emmaus. Ya, nah perjalanan mereka pada waktu itu kira-kira menempuh jarak cukup jauh sehingga harus berjalan 2 sampai 3 jam. Ya, mereka sedang berdiskusi, mereka sedang ngobrol, dan mereka membicarakan tentang satu peristiwa yang mereka dengar tadi pagi di Yerusalem, bahwa ada kabar menghebohkan bahwa Yesus sudah tidak ada lagi di kuburnya. Yesus sudah bangkit. Ada desas-desus mengatakan Yesus dicuri mayatnya. Ada yang mengatakan bahwa dia benar-benar bangkit. Dia menunjukkan dirinya. Dan mereka sedang mendiskusikan ini, ya, apa yang terjadi di Yerusalem itu. Nah, kemungkinan salah satu orang itu dari dua orang ini bernama Kleopas, anak-anak. Dan orang itu tiba-tiba datang ya, dan mereka tidak menyadari ada orang yang mendekati mereka dan ikut nimbrung percakapan mereka. Lalu orang ini bertanya, "Apa yang kalian percakapkan?" Dan kemudian mereka menceritakan tentang kegemparan di Yerusalem. Mereka merasa heran, ini orang kok nggak pernah dengar ya? Emangnya dia nggak tahu peristiwa yang terjadi di Yerusalem yang menggemparkan gitu ya? Di mana mayat Yesus tidak ditemukan dikuburkan ya? Lalu mereka bercerita tentang apa yang mereka dengar terjadi di Yerusalem itu anak-anak ya. Bahkan mereka mengatakan ada saksi-saksi mata yang datang ke kuburan Yesus, ya. Lalu Yesus kemudian
memperlihatkan dirinya, bahkan ada yang melihat malaikat Tuhan ketika di kuburan Tuhan Yesus. Tapi kemudian Tuhan Yesus menegur mereka. Karena mereka kelihatannya masih kurang percaya apa yang terjadi, ya. Yesus mengatakan kepada kedua orang tadi, "Hai orang bodoh, betapa lambannya kamu, sehingga kamu tidak percaya perkataan para nabi bahwa Mesias itu haruslah menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Ya, Yesus dengan keras menegur mereka karena mereka dikatakan sebagai orang bodoh yang lambat untuk mengetahui apa yang terjadi. Padahal peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sudah dinubuatkan ratusan tahun yang lalu sebelumnya. Dua orang tersebut kemudian mendapatkan penjelasan anak-anak, ya, tentang isi kitab suci, ya, dari perjanjian lama, dari mulai kitab Musa hingga kitab nabi-nabi, ya. Mereka bertukar pendapat. Yesus mengajarkan kepada mereka prinsip-prinsip yang ada di dalam kitab suci perjanjian lama, dan sedang asik bercerita itu ternyata tak terasa mereka sampai juga ke kampung tujuan mereka di Emmaus tadi. Dan kemudian mereka merasa hari sudah semakin gelap, ya. Rupanya sudah cukup malam, ya. Lalu mereka kemudian meminta kepada Yesus agar singgah sebentar, ya. Yesus tidak mau. Yesus ingin melanjutkan perjalanan. Tetapi dua orang tadi mendesak Yesus. "Ayolah, tinggallah. Ini sudah larut malam, sudah gelap, ya." Lalu kemudian Yesus menyetujui permintaan mereka, ya. Dengan senang hati kemudian Yesus menghampiri mereka dan mengikuti mereka untuk menuju ke tempat rumah tinggal mereka, ya. Lalu kemudian Yesus dihidangkan makanan minuman di tempat kediaman dua orang Emmaus ini, anak-anak, ya. Saat mereka makan itu, Yesus kemudian mengambil roti. Lalu Yesus mengucapkan berkat. Dia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Kalian ingat kejadian apa yang pernah Yesus lakukan pada waktu memecah-mecahkan roti? Ya, pada waktu Yesus melakukan perjamuan yang terakhir. Dia mengumpulkan murid-murid sebelum Yesus ditangkap, ya. Yesus melakukan perjamuan yang terakhir, perjamuan kudus, perjamuan kasih kepada murid-muridnya. Dan itu yang Yesus lakukan kepada dua orang yang berasal dari kota Emmaus ini, ya. Kemudian barulah mata kedua orang tadi terbuka dan mulai mengenal Yesus. Mereka terbuka matanya. Sebelumnya mata mereka tertutup. Mereka tidak tahu siapa Yesus. Mereka tidak melihat dengan jelas, ya, siapa Yesus. Tapi ketika Yesus menjelaskan dengan memecahkan roti itu, maka mereka baru tahu bahwa dialah Yesus. Nah, anak-anak, kesadaran kita akan Tuhan Yesus itu perlu, ya, kita miliki. Seringkali kita sebagai orang Kristen, ya, kita terlalu fokus pada apa yang kita pikirkan, pada apa yang kita bicarakan pada orang lain, ya, terhadap orang tua kita, terhadap guru-guru kita, terhadap teman-teman kita. Kita fokus kita kepada kehidupan ini. Tapi seringkali kita tidak terbuka matanya kepada hal-hal yang bersifat rohani. Pada waktu kita membaca Alkitab, mendengarkan renungan, mendengarkan khotbah, seringkali pikiran kita tertutup. Seringkali pikiran kita tidak mengerti apa yang kita dengarkan. Oleh karena kita masih belum membuka mata hati dan pikiran kita. Tapi dari pelajaran ini, anak-anak, kita bisa belajar bahwa kita perlu
terbuka mata kita dengan firman Allah. Supaya kita mengerti firman Allah itu. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari pendeta saat berkhotbah ya, itu kita mengerti, kita memahami dan kita mengamininya, ya, sehingga kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya pelajaran hari ini menolong kita untuk bagaimana memahami firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk terbuka mata dan pengertian kami akan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami selalu dengan kuasa Roh Kudus memahami setiap firman yang kami dengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berham heran, kenapa Yesus tidak langsung menunjukkan siapa dirinya? Kan hemat waktu, tidak usah cerita yang lain. Yesus sangat bijak, tidak otoriter, jadi tidak tersinggung ketika dianggap murid bodoh. Yesus berhak katakan itu, karena dia mengenal kebodohan hati manusia. Murid-murid dianggap bodoh karena tidak mau mempercayai bukti berdasarkan nubuat kitab suci. Manusia itu tidak mau hidup dalam janji Allah. Mereka cari-cari penghiburan dari uang atau hal-hal lain di luar firman Allah. Sehingga makin tersesat. Heran. Setelah mereka mengerti kebenaran yang dipaparkan, hati mereka penuh dengan sukacita. Berham juga setelah mengenal Yesus mau terus belajar kitab suci. Untuk besok dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 43. Salam.